Kujang Siliwangi. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi, mulai dari tarian, baju adat, hingga senjata tradisional. Aceh memiliki rencong, bentuknya mirip pisau dengan gagang yang khas. Rencong konon digunakan para pejuang untuk mengusir penjajah, dan hingga kini rencong masih digunakan masyarakat lokal untuk melindungi diri, menjadi pusaka dan jimat keselamatan diri. Di Sumatera Barat ada kurambiak, bentuknya kecil, populer di berbagai daerah bahkan hingga negeri tetangga. Bentuknya seperti kuku macan. Berkat ketajamannya, masyarakat Minangkabau kerap menggunakan kurambiak sebagai alat pencabut akar di ladang. Senjata ini pernah dipopulerkan dalam film The Raid yang dibintangi oleh salah satunya Iko Uwais. Di Sumatera Selatan ada kelewang. Di Jakarta dikenal senjata ada golok. Di Jawa dikenal ada keris. Di Madura ada celurik. Sulawesi ada badik. Maluku ada parang. Di Riau ada pedang jenawi. Dan di Tatar Sunda ada kujang. Masih terkait dengan video-video sebelum ini tentang raja-raja di Tatar Sunda dan Prabu Siliwangi, kita akan telusuri akar sejarah dan filosofi kujang dari sumber naskah klasik, salah satunya Sang Hyang Siksa-Kandang Karesian. Simak selengkapnya berikut ini. Kujang adalah sebuah senjata dari Tatar Sunda. Diperkirakan ada sekitar abad ke-8 atau abad ke-9. Merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, melambangkan kekuatan dan keberanian, melindungi hak dan kebenaran. Secara etimologis, istilah kujang berasal dari kata kudi hyang. Kudi merupakan kata dalam bahasa Sunda kuno yang berarti senjata dengan kekuatan gaib dan sakti. Kata hyang juga berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti dewa atau dewi. Kujang menurut sumber lain berasal dari kata ujang yang berarti manusia. Itu adalah arti secara etimologis. Sedangkan arti kujang secara umum adalah sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa, Sang Hyang, dan sebagai sebuah senjata yang diperkenalkan sejak dahulu hingga saat ini. Pada masa lalu, kujang tidak lepas dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam naskah kuno Sang Hyang Siksa-Kandang Karesian. Kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita lihat pada masyarakat Baduy, Banten, dan Pancer Pangawinan di Sukabumi. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi, budaya sosial dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, dan makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda, menjadi karakter tersendiri, cenderung menjadi senjata bernilai simbolik dan disakralkan. Kujang dianggap menyimpan nilai luhur yang sampai saat ini tertanam dalam budaya masyarakat Sunda. Melalui kujang, orang Sunda secara turun-temurun mengenal jati dirinya. Kujang menanamkan nilai yang dalam bahasa Sunda dikenal istilah "I mana asal, rek naon hirup, kamana balik, hirup dharma wawayangan bae." Selain itu, kujang sebagai gegaman atau pegangan dijadikan sebagai penentu arah agar pemegangnya tidak salah arah. Kujang terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya 20-25 cm dengan bagian-bagian sebagai berikut.
Papatu merupakan bagian paling ujung kujang, meruncing dan juga tajam. Fungsinya untuk menoreh atau mencungkil. Bagian kedua adalah eluk, adalah elokan atau lekukan yang bergerigi pada punggung atas kujang. Fungsinya untuk mencabik. Bagian selanjutnya adalah waruga, adalah badan atau bilahan kujang. Mata adalah lubang-lubang kecil yang ada pada bilahan kujang bekas dari tempat untuk batu permata. Fungsinya adalah penempatan status lambang dari pemiliknya. Pamor merupakan garis atau bintik-bintik pada bagian badan kujang yang juga disebut sebagai sulangkar atau tutul. Selain memberi keindahan pada kujang, bagian ini biasanya dilumuri bahan tertentu untuk melukai lawan, memberi dampak yang lebih panjang, semisal membubuhi racun. Bagian selanjutnya adalah tonggong. Bagian ini merupakan sisi tajam pada punggung kujang, fungsinya untuk mengerat atau mengiris. Beteng, bagian sisi tajam pada bagian perut kujang, fungsinya sama seperti tonggong. Tadah adalah lengkungan kecil pada bagian bawah perut kujang, berfungsi untuk menangkis atau membelokkan senjata lawan agar lepas dari genggaman. Paksi adalah ekor kujang yang lancip untuk dimasukkan ke dalam gagang atau pegangan kujang. Bagian selanjutnya adalah combong, lubang pada ujung gagang sebagai tempat atau wadah dipasangkannya paksi. Selut adalah ring pada bagian atas gagang kujang, fungsinya untuk menguatkan atau mengeratkan gagang kujang pada paksi. Ganja atau landean, nama khas dari gagang kujang. Koak atau kupak adalah nama khas dari sarung kujang. Penamaan kujang umumnya diambil dari nama-nama hewan yang ada di alam sekitar, dari hewan mitologi. Selain itu ada penamaan yang berdasarkan epos wayang. Terdapat kurang lebih 13 jenis kujang yang kita kenal selama ini, yang digolongkan berdasarkan bilah bentuknya, antara lain kujang ciung, kujang jago, kujang kuntul, kujang naga, kujang bangkong, kujang badak, kujang wayang, kujang buta, kujang geni, kujang lanang, kujang balati, kujang daun, dan kujang canga. Sejarah bentuk kujang. Banyak sekali narasi sejarah terkait sejarah bentuk kujang. Admin mengambil dari sttbandung.ac.id, dan dari catatan kaki admin dapatkan satu sumber rujukan, yakni Keris and Other Weapon of Indonesia, sebuah buku karya Mubirman yang diterbitkan oleh Yayasan Pelita Wisata tahun 1970. Mengenai bentuk sejarah bentuk kujang, dimulai dari paparan nilai kujang sebagai sebuah jimat, pertama kali muncul dalam sejarah Kerajaan Pajajaran, Makukuhan, dan Panjalu, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kudalalean. Prabu Kudalalean dikenal sebagai Hyang Bunisora dan Batara Guru di Jampang karena menjadi seorang petapa atau resi yang mumpuni di Jampang, Sukabumi. Kalau Anda punya sedikit waktu, sempatkan untuk mengunjungi salah satu video, yakni Prabu Niskalawastu Kancana. Di sana dipaparkan bahwa Prabu Bunisora adalah adik dari Prabu Linggabuana yang gugur di Palagan Bubat. Dan peran dari Prabu Bunisora sangat penting karena menjadi raja antara, menjadi raja sela menunggu tumbuh dewasanya Prabu Niskalawastu Kancana, yang sepeninggal Prabu Linggabuana masih berusia 9 tahun. Dinobatkan menjadi raja pada usia 23 tahun. Nah, pada saat Prabu Bunisora inilah kujang secara berangsur-angsur dipergunakan, dimulai dan digagas untuk menjadi sebuah senjata. Ketika itu Prabu Kudalalean atau Prabu Bunisora tengah melakukan tapa berata di suatu tempat. Tiba-tiba sang Prabu mendapat ilham untuk mendesain ulang bentuk kujang yang selama ini dipergunakan sebagai alat pertanian. Namun anehnya desain terbaru yang ada di benak sang Prabu
Bentuknya mirip dengan Pulau Jawa Dwipa yang dikenal sebagai Pulau Jawa pada masa kini. Setelah mendapat ilham tersebut, segera Prabu Kudalalean menugaskan Empu Windusupo, seorang pandai besi dari keluarga kerajaan. Ia diminta membuat mata pisau seperti yang ada dalam pikiran sang Prabu. Mulanya Empu Windusupo gusar soal bentuk senjata yang mesti dibuatnya. Sebelum melakukan pekerjaannya, Empu Windusupo melakukan meditasi, meneropong alam pikiran sang Prabu. Didapatlah sebuah bayangan tentang purwarupa senjata seperti yang ada dalam benak Kudalalean, sang Prabu Bunisora. Setelah meditasinya usai, Empu Windusupo memulai pekerjaannya. Dengan sentuhan-sentuhan magis, diperkaya nilai-nilai filosofi spiritual, maka jadilah sebuah senjata yang memiliki kekuatan tinggi. Inilah sebuah kujang yang bentuknya unik dan menjadi sebuah objek bertenaga gaib. Senjata ini memiliki dua buah karakteristik yang mencolok. Bentuknya menyerupai Pulau Jawa dan terbentuk 3 lubang di suatu tempat pada mata pisaunya. Inilah sebuah senjata yang pada generasi mendatang selalu berasosiasi dengan kerajaan Pajajaran Makukuhan. Bentuk Pulau Jawa sendiri merupakan filosofi dari cita-cita sang Prabu untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di tanah Jawa menjadi satu kerajaan yang dikepalai Raja Pajajaran Makukuhan. Sementara 3 lubang pada pisaunya melambangkan Trimurti atau 3 aspek ketuhanan yang juga dipatuhi oleh sang Prabu Bunisora. 3 aspek ketuhanan itu menunjuk pada Brahma, Wisnu, dan Siwa yang juga diwakili 3 kerajaan pada masa itu. Kerajaan itu antara lain Pengging Wiraradya yang berlokasi di bagian timur Jawa, Kerajaan Kambang Putih yang berlokasi di bagian utara Jawa, dan Kerajaan Pajajaran Makukuhan yang berlokasi di barat. Bentuk kujang berkembang lebih jauh pada generasi mendatang. Model-model yang berbeda bermunculan ketika pengaruh Islam tumbuh di masyarakat. Kujang mengalami reka bentuk menyerupai huruf Arab Shin yang merupakan upaya dari wilayah Pasundan, yakni Prabu Kian Santang. Dikenal juga dengan nama Prabu Boros Ngora dan Prabu Bunisora Suradipati dari Kerajaan Panjalu yang berkeinginan mengislamkan rakyat Pasundan. Akhirnya filosofi kujang yang bernuansa Hindu dan agama dari kultur masa lampau direka ulang sesuai dengan filosofi ajaran Islam. Shin sendiri adalah huruf pertama dalam sajak kalimat syahadat, di mana setiap manusia bersaksi akan Tuhan yang Esa dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Dengan mengucap kalimat syahadat dan niat di dalam hati inilah, maka setiap manusia secara otomatis masuk Islam dengan syahadat yang tertera dalam bentuk senjata kujang. Manifestasi nilai Islam dalam senjata kujang adalah memperluas area mata pisau yang menyesuaikan diri dengan bentuk dari huruf Shin. Kujang model terbaru seharusnya dapat mengingatkan pemiliknya dengan kesetiaannya kepada Islam dan ajarannya. 5 lubang pada kujang telah menggantikan makna Trimurti yang pada awalnya 3 lubang. Kelima lubang ini melambangkan 5 tiang dalam rukun Islam. Sejak itulah model kujang menggambarkan paduan 2 gaya yang didesain Prabu Kudalalean dan Prabu Kian Santang. Dalam perkembangannya, senjata kujang tak lagi dipakai para raja dan kaum bangsawan. Masyarakat awam pun kerap menggunakan kujang, sama seperti para raja dan bangsawan. Di dalam masyarakat Sunda, kujang kerap terlihat dipajang sebagai dekorasi rumah. Kujang Siliwangi. Kita sudah menyimak paparan perubahan bentuk kujang dari era Prabu Bunisora yang kental nuansa Hindu, raja-raja Hindu, kemudian beralih kepada perubahan bentuk pada era kerajaan-kerajaan Islam di Tatar Sunda yang dimulai oleh Kian Santang. Kujang menurut naskah Siksa Kandang Keresian merupakan senjata atau peralatan yang digunakan oleh petani, sedangkan raja
atau Sang Prabu, senjatanya adalah pedang, golok, keris, dan pisau. Segala macam hasil tempaan ada 3 macam yang berbeda. Senjata Sang Prabu adalah pedang, abet atau pecut, pamuk, golok, peso, tendet, keris, raksasa yang dijadikan dewanya karena digunakan untuk membunuh. Senjata orang tani ialah kujang, baliung, patik, koret, pisau sadap, detya yang dijadikan dewanya karena digunakan untuk mengambil apa yang dapat dikecap dan diminum. Senjata sang pendeta ialah kalakatri, peso raut, peso dongdang, panggot, pakisi, dan nawa yang dijadikan dewanya karena digunakan untuk mengerat segala sesuatu. Itulah ketiga jenis senjata yang berbeda pada Sang Prabu, pada petani, pada pendeta. Demikianlah bila kita ingin tahu semuanya, tanyalah pandai besi. Pertanyaannya adalah kenapa kujang menjadi pusaka? Admin mengartikan bahwa Sang Prabu dekat dengan petani, pro kesejahteraan. Kita bisa melihat implementasi kujang sebagai sebuah logo. Terlepas dari pro dan kontra di dalamnya, dapat kita lihat pada lambang negara Pasundan, yakni padi dan kapas di tengahnya gambar kujang, melambangkan kesejahteraan sebuah negeri. Kujang Siliwangi sebagai sebuah pusaka segaris dengan janturan yang masih bisa didengar hingga sekarang, yakni perwujudan kemakmuran negeri. Sesungguhnya dalam kehancuran akan diikuti kedamaian. Syahdan, negara-negara yang pantas disebut Kaika Adi Asapurwa. Eka berarti pertama, Adi berarti kelebihan, Dasa berarti 10, Purwa berarti permulaan. Meskipun banyak makhluk ciptaan Tuhan yang disangga bumi, dinaungi langit, diapit samudra, banyak yang kalah wibawa dan tidak akan ada yang mengungguli negara berikut. Negara yang pantas sebagai pembuka cerita karena memenuhi persyaratan sebagai negara punjung pasir Wukir Loh Jinawi, Gemah Ripah Kartara Harja. Punjung berarti tinggi nilai kewibawaannya, pasir berarti samudera, wukir berarti gunung. Secara geografis menggambarkan letak negara. Di belakang ada pegunungan, di sebelah kiri persawahan, di sebelah kanan sungai, di depan bandar besar. Negara itu tanahnya subur semua, yang ditanam dapat tumbuh dan menghasilkan. Harga semua barang murah, sehingga orang bisa membeli. Makmur dalam kegiatan perdagangan. Siang malam tidak ada putusnya, karena tidak adanya gangguan di jalan raya. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.